Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, kembali kita di pertemuan mata kuliah eh, pembelajaran PAI berbasis digital. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang konsep pembelajaran digital sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya pembelajaran digital itu banyak menggunakan media-media pembelajaran yang sering digunakan dalam proses pembelajaran. Jenis-jenis media pembelajaran yang sudah dijelaskan sebelumnya seperti media visual, media audio visual maupun media berbasis digital. Nah, dalam hal ini pembelajaran dalam pengembangan pembelajaran digital ini penggunaan media tersebut sangat sering dilakukan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pengertian dulu ya, agar kita paham apa yang dimaksud dengan pembelajaran digital itu. Pembelajaran digital itu pada hakikatnya merupakan pembelajaran yang menggunakan alat dan teknologi digital secara inovatif selama proses belajar mengajar, atau disebut juga dengan teknologi enhanced learning, atau dikenal juga dengan e-learning. Jadi eh, pembelajaran sebuah pembelajaran itu disebut sebuah pembelajaran digital apabila dalam pembelajaran tersebut menggunakan alat dan teknologi yang secara inovatif, atau disebut juga dengan e-learning. Nah, Bapak Ibu yang sekarang belajar di program jarak jauh ini sebetulnya merupakan pembelajaran yang sudah disebut pembelajaran digital. Selanjutnya, menurut Williams tahun 1999, pembelajaran digital itu dapat dirumuskan sebagai a large collection of computer in network that are tied together so that many users can share their fast resource. Jadi menurut William ini, pembelajaran digital itu meliputi berbagai aspek keras atau hardware infrastruktur berupa perangkat komputer yang saling terhubung satu sama lain dan memiliki kemampuan untuk mengirimkan data baik berupa teks, pesan, grafis, video maupun video. Nah, seperti itu. Jadi tidak pembelajarannya itu eh, tidak tatap muka, tapi connectionnya itu adalah melalui perangkat-perangkat yang ada. Jadi seperti kuliah kemarin kita melalui aplikasi Zoom Meeting, kita itu terhubung karena perangkat-perangkat yang kita miliki, karena jaringan-jaringan internet yang kita miliki, dan kita bisa mengirimkan data, teks, pesan, suara, audio maupun video. Itu disebut dengan pembelajaran digital. Nah, terus pembelajaran digital itu tidak hanya menghubungkan perangkat keras saja, melainkan juga terhubung juga dengan perangkat lunak atau software. Hardware itu perangkat keras, software itu perangkat lunak, yang bisa kita mengirimkan dan bisa kita menyimpannya, dan sewaktu-waktu kita membutuhkan bisa diakses. Jadi filenya itu adalah file sharing, file yang bisa dibagikan dengan jaringan-jaringan yang kita miliki. Bapak Ibu, di awal semester saya membagikan RPS yang bisa kita pedomani, itu bisa terkirim karena networking yang ada antara kita, sehingga itu bisa dilakukan. Selanjutnya, ada beberapa keuntungan dalam pembelajaran digital itu. Eh, Pembelajaran digital itu biasanya menyenangkan. Siapa sih yang nggak senang kalau belajarnya itu nonton-nonton video gitu kan? Siapa yang nggak senang kalau belajarnya itu melihat picture-picture, gambar-gambar, foto-foto yang itu bisa ditampilkan dengan media yang ada seperti infografis. Ada di sana bisa meningkatkan minat peserta didik dalam pembelajaran berbasis digital ini. Jadi
ada kombinasi dalam pembelajaran itu yang tidak hanya menggunakan metode diskusi dan metode ceramah juga, tapi juga mungkin eh, bisa dengan file sharing, eh, membagi file-file itu dalam menjelaskan materi pembelajaran yang kita lakukan. Selanjutnya, dalam pembelajaran digital itu secara langsung sebetulnya kita eh, cepat memahami penggunaan komputer itu atau laptop, karena pembelajaran digital itu adalah pembelajaran yang pasti menggunakan perangkat. Perangkatnya itu adalah komputer atau laptop. Dengan di samping itu kita juga bisa mengakses web. Jadi pembelajaran digital itu adalah pembelajaran yang real time, yang bisa diakses langsung. Jadi agak beragam informasi yang kita miliki atau materi yang kita miliki, yang kita dapatkan dan kita diskusikan dengan mahasiswa, tidak hanya dari sumber belajar seperti buku materi, tapi juga dari informasi-informasi lain terkait dengan materi yang akan kita bahas. Nah, dan itu dapat dilakukan dengan mengakses web yang bisa kita lakukan. Jadi pada saat ini, saudara, Bapak Ibu semuanya, komputer itu nggak akan ada gunanya kalau nggak ada jaringan internetnya. Dia hanya apa namanya seperti pekerjaan yang manual saja, tidak connected dengan jaringan. Kalau komputer dan laptop itu tidak terkoneksi dengan jaringan internetnya. Terus pembelajaran digital itu belajar di mana saja, di kapan waktu. Jadi tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Tidak mesti hanya dalam kelas, tetapi dimanapun yang ingin kita lakukan bisa dilakukan. Makanya oh, kemarin ada waktu pertemuan dengan Zoom itu, ada yang lagi di tempat tugasnya, ada yang lagi di rumah, ada yang lagi di jalan, ada yang di depan rumah, ada yang sambil merokok. Semuanya itu dapat dilakukan dimanapun yang kita inginkan, karena tidak dibatasi dengan ruang dan waktu saja. Bebas melakukannya. Selanjutnya, pembelajaran digital merupakan teknologi untuk memperkuat pengalaman belajar siswa untuk menggunakan kombinasi tool dan praktek termasuk antara lain penilaian online, formatif, peningkatan fokus, kualitas sumber daya, dan waktu mengajar, konten online, dan aplikasi teknologi. Bapak Ibu semuanya, proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan murid itu adalah eh, rangkaian learning experience yang akan didapatkan oleh peserta didik, termasuk juga pembelajaran dengan digital itu, ada pengalaman belajar peserta didik yang didapatkan berbeda dengan learning experience yang pembelajaran yang dilakukan dengan tidak digital atau pembelajaran yang sifatnya konvensional. Dan dalam pembelajaran digital itu juga ada praktek penggunaan tool-tool dalam pembelajaran digital itu. Seperti penilaian online, formatif, peningkatan fokus dan kualitas sumber daya mengajar. Jadi pembelajaran digital itu harus dibekali dengan, terutama gurunya harus familiar dengan teknologi atau perangkat-perangkat komputer, internet dan segala macamnya itu, sehingga mempunyai pengetahuan yang kuat ketika proses pembelajaran itu dilakukan kepada peserta didik. Selanjutnya, pembelajaran digital itu dapat juga mengembangkan potensi peserta didik karena memperluas akses informasi. Ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, dalam pembelajaran digital itu kita informasinya tidak dibatasi dan pembelajaran bisa dilakukan dengan real time. Ada aplikasi-aplikasi yang bisa dilakukan secara live streaming, itu adalah membantu dalam proses pembelajaran digital. Jadi interaksi antara guru dan murid juga dilakukan dengan interaksi secara digital, tidak konvensional. Nah, nah ini biasanya untuk smart school dan smart class ini sering diterapkan, atau perguruan tinggi yang ingin perguruan tingginya itu cyber,
Artinya seluruh proses pembelajarannya itu menggunakan digital dalam hal ada digitalisasi dalam proses perkuliahannya itu, maka eh, ini dilakukan dalam rangka mengembangkan potensi peserta didik, dan peserta didiknya itu memang harus familiar dengan teknologi ini. Jadi smart class, smart school, dan smart college itu bisa didapatkan. Nah, selanjutnya dalam pembelajaran digital itu ada prinsip-prinsip yang harus dilakukan. Pertama itu adalah personalisasi. Personalisasi itu adalah proses pembelajaran digital itu uh, merupakan aktivitas sendiri-sendiri yang dilakukan dengan ruang dan waktu yang dimiliki oleh sendiri-sendiri. Jadi interaksi yang dilakukan antara guru dan murid itu sebetulnya ada interaksi personal yang dilakukan secara personal dan individual, eh, dan terkoneksi dengan jaringan yang ada. Jadi ini mungkin ada sisi lemahnya itu, emosional antara guru dan murid itu ya emosional yang bersifat digital, sehingga emosional yang sifatnya lebih kuat dan pribadi itu tidak didapatkan dalam proses pembelajaran digital ini, karena interaksinya itu adalah interaksi melalui perangkat. Untuk daerah-daerah tertentu yang masih lemah sinyal internetnya, interaksi ini juga akan terganggu. Nah, begitu. Tetapi selanjutnya proses pembelajaran digital itu harus berorientasi mengaktifkan peserta didik. Tidak boleh peserta didiknya itu pasif, sehingga sehingga apa namanya, potensi-potensi peserta didik itu bisa bisa dilakukan, bisa ditingkatkan, sehingganya peserta didiknya aktif dalam menyampaikan proses pembelajaran. Nah, makanya konsepnya harus memang mengaktifkan peserta didik dengan menggunakan perangkat-perangkat yang ada sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Ada berbagai aplikasi digital yang bisa digunakan dalam rangka meningkatkan partisipasi peserta didik, seperti ada aplikasi Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan segala macamnya. Aksesibilitas. Pembelajaran digital itu memang harus diakses. Jadi dia tidak dibatasi, tidak unlimited, tidak limited, tetapi unlimited. Dan memang salah satu positifnya dalam pembelajaran digital itu adalah semua orang bisa mengakses informasi yang ada dalam proses pembelajaran digital itu. Sehingga walaupun seseorang tidak masuk dalam daftar peserta didik dalam sebuah kelas, tapi dia bisa juga mengakses informasi, pengetahuan, ilmu yang ada dalam materi dalam proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya penilaian. Penilaiannya itu ya berbasis digital, dan jadi teori-teori penilaian yang dilakukan memang harus berbasis digital semuanya. Selanjutnya, ini kalau mau menerapkan pembelajaran digital itu harus diperhatikan. Yang pertama, pengajar itu harus aktif terlibat dengan proses pendidikan dan harus memahami kebutuhan dan harapan peserta didik. Jadi dalam proses pembelajaran digital itu, guru harus mampu memahami kebutuhan dan harapan dari peserta didik, karena konsep pembelajaran ini berbeda dengan konsep pembelajaran konvensional, dan guru harus jeli dalam hal ini. Terus pengajar harus berkolaborasi dengan peserta didik untuk mengumpulkan ide-ide mereka yang harusnya tercakup dalam pelajaran atau pembelajaran digital. Nah, dalam hal ini saya kira ini mungkin ada upaya branding dari guru dan murid, bagaimana dalam proses pembelajaran digital itu harus dikemukakan ide-ide dan membranding media, contohnya seperti media sosial yang ada, dan semuanya itu digunakan untuk menyampaikan materi-materi dalam pembelajaran PAI tersebut. Terus pengajar atau guru juga harus respon terhadap
persoalan-persoalan yang dimiliki oleh peserta didik, karena dalam pembelajaran digital itu juga banyak problemnya yang harus dipahami oleh peserta didik. Jadi egosentris dari gurunya itu memang harus dikurangi. Terus pengajar juga harus mempunyai ide yang baik dan menjadi unggul dalam setiap keseluruhan perencanaan kurikulum, informasi, dan aktivitas keterampilan yang tercakup dalam struktur tersebut. Jadi dalam pembelajaran digital itu juga guru juga harus mempunyai kemampuan profesional di bidangnya, terutama dalam perencanaan kurikulum. Nah, ini penting Bapak Ibu semuanya, karena proses pembelajaran itu, proses pendidikan itu kan dalam undang-undang kita baca adalah proses yang sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik. Dia artinya perencanaan kurikulum itu memang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan potensi peserta didik tersebut, sehingga proses pembelajaran itu mempunyai ada goal setting yang harus yang akan dicapai dari proses pembelajaran itu. Terus eh, pembelajaran digital itu guru juga harus mampu memahami bagaimana pembelajaran yang layak secara individual. Jadi pembelajaran digital jelas itu adalah pembelajaran yang dilakukan secara individual sendiri-sendiri di tempat masing-masing dan berbeda dengan pembelajaran yang dilakukan dalam kelas. Maka dalam hal ini guru juga harus memahami latar belakang peserta didiknya, kondisi peserta didiknya, dan apa yang dibutuhkan dalam pembelajaran dengan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, sehingga eh, keseluruhan kurikulum itu memang mampu mengadopsi segala hal yang terkait dengan peserta didik. Selanjutnya, pengajar juga mempunyai perasaan yang baik tentang pelajaran individual yang mana perlu diperkembangkan. Jadi ada semacam positive thinking dari peserta didik dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Terus pemanfaatan pembelajaran digital, mengaitkan pembelajaran digital dengan pembelajaran offline. Jadi pembelajaran digital sebetulnya tidak harus full ya, tetapi dia juga harus ada keterkaitan dengan pembelajaran online. Jadi bisa jadi pembelajaran online itu sebagai pendukung dan pembelajaran offline itu adalah yang utamanya. Karena memang untuk materi-materi tertentu kita dilakukan secara online, untuk materi-materi yang sesuai dengan kurikulum atau LPS atau LPP di sekolah, atau sekarang itu disebut dengan apa namanya modul belajar itu mengaitkan pembelajaran digital ke pembelajaran offline. Terus mempelajari aplikasi praktis dari sebuah pembelajaran. Jadi artinya pembelajaran digital itu memang pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang praktis, sehingga pembelajaran teori itu tidak menjadi membosankan tetapi bisa menjadi sesuatu yang produktif. Selanjutnya, pembelajaran digital itu juga perlu mendapatkan feedback, umpan balik secara berkesinambungan dan dianalisis untuk kemajuan dari proses pembelajaran digital itu. Sehingganya ada evaluasi yang mendasar terhadap pelaksanaan pembelajaran digital itu. Terus ada social engagement, ya, keterlibatan sosial. Jadi ini biasanya dilakukan dalam media sosial. Ada sense, ada rasa bertanggung jawab dari peserta dari pendidik terhadap peserta didik, bagaimana dia ikut terlibat dalam hal-hal yang bersifat sosial, dan ini biasanya sering dilakukan dengan aktivitas media sosialnya. Terus pembelajaran digital itu biasanya bisa dilakukan melalui pendekatan campuran mix, ya. Jadi proses pembelajaran itu yang paling efektif adalah menggunakan model pendekatan strategi metode yang mix, yang campuran, tidak hanya satu metode, karena tidak
Tidak ada metode pembelajaran yang baik dan tidak ada juga metode pembelajaran yang buruk. Tetapi metode pembelajaran itu perlu dicampurkan sesuai dengan jenis materi yang akan dipelajari oleh siswa. Terus ada potensi pembelajaran digital, potensi alat komunikasi. Saat sekarang ini siapa sih yang nggak punya Android? Siapa yang nggak punya email? Siapa yang tidak mempunyai media sosial? Semuanya memiliki. Dan itu adalah potensi yang sangat luar biasa. Jaringan internet juga ada. Paket internet juga nggak terlalu mahal. Nah, itu adalah potensi yang sangat luar biasa. Bisa dilakukan. Akses informasi. Sekarang itu untuk mendapatkan informasi yang terbaru kita mudah sekali mencari. Searching di Google atau sekarang pakai AI itu lebih mudah. Informasi itu mudah sekali. Kalau kita ingin mengakses informasi itu, ya, sehingganya informasi yang kita dapatkan itu bisa real time, update. Terus potensi pendidikan dan pembelajaran. Ada nuansa di mana kita bersyukur tinggal di negara Indonesia ini dengan budaya pendidikan dan pembelajaran yang kuat. Walaupun memang kualitas pendidikan kita memang nggak terlalu bagus dibandingkan negara-negara maju. Tapi ada budaya bagi kita bahwasanya pendidikan itu adalah sesuatu yang penting dan harus diikuti oleh anak. Jadi ada semacam budaya bahwasanya walaupun sesusah-susah apapun hidup orang, yang penting anaknya bisa sekolah. Sesusah-susah apapun hidupnya, yang penting anak itu harus belajar. Potensi itu adalah yang sangat mendukung dalam proses pembelajaran digital. Oke, ragam pembelajaran digital ada beberapa ragam. Pertama, mobile learning, ini biasanya dengan aplikasi. Terus aplikasi melalui Android, ya. Terus ada media sosial learning, media sosial yang ada, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, segala macam itu. Ada pembelajaran berbasis permainan, game based learning. Ada pembelajaran yang bagaimana fun learning dan fun teaching, gitu kan, sehingga pembelajaran itu tidak membosankan. Dan terus ada pembelajaran berbasis elektronik melalui aplikasi berbasis web. Ini sering dilakukan. Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau kita mau mengerucutkan, kalau ada yang dipikirkan, kira-kira pembelajaran digital apakah yang perlu kita lakukan? Nah, ini ragamnya yang bisa Bapak Ibu ketahui. Selanjutnya, ini media sosial 5 terbesar media sosial yang sering digunakan di Indonesia. Itu WhatsApp menduduki peringkat pertama, karena memang siapa sih sekarang orang yang tidak mempunyai nomor handphone? Siapa sekarang orang yang tidak mempunyai Android? Dan WhatsApp itu terkoneksi dengan nomor HP masing-masing. Dan itu menduduki peringkat pertama. Dan ini bisa dimanfaatkan dalam proses pembelajaran digital. Terus ada YouTube. YouTube itu menduduki peringkat kedua. Dalam hal ini, YouTube itu adalah aplikasi yang menyediakan berbagai video dari berbagai hal sudut kehidupan manusia, termasuk untuk proses pendidikan. Yang ketiga itu adalah TikTok. Ini kemarin sempat ramai ini karena TikTok itu banyak menggerus usaha UMKM di Indonesia. TikTok itu kalau sudah live streaming itu banyak pilihan eh, produk-produk yang dijual secara murah, dan ini merusak sistem dagang dari toko-toko yang ada di Indonesia. Menduduki peringkat ketiga, ini biasanya dulunya diawali dengan hanya share video-video, tapi
berubah menjadi marketplace, bukan berubah, tetapi menambah menjadi marketplace. Nomor 3, setelah itu ada Instagram, ya Instagram. Berarti nomor 4 dan nomor 5 itu mereka ini satu perusahaan ini, karena Instagram itu sudah diakuisisi oleh Facebook. Dan kelima dari media ini, Bapak Ibu semuanya, sering yang paling familiar, yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia, termasuk peserta didik. Nah, kita sebagai pendidik ini harus mampu memanfaatkan yang 5 ini sebagai media, sosial media. Jadi pembelajaran berbasis sosial media, termasuk yang 5 yang besar ini. Nah, jadi dalam hal ini Bapak Ibu semuanya bisa bisa mempelajari bagaimana aplikasi sosial media yang 5 ini dan kita gunakan dalam proses pembelajaran. Maka Bapak Ibu yang sudah bertugas di masing-masing sekolah, di masing-masing daerah eh, perlu menerapkan ini. Nah, dalam hal ini ditugasi Bapak Ibu semuanya, tugasnya dalam rangka membuat jurnal seperti ini. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya tolong diperhatikan, pembelajaran digital. Jadi diawali judulnya itu adalah pembelajaran digital pada mata pelajaran PAI melalui aplikasi. Pilih salah satu di antara yang 5 itu. Salah satu di antara yang 5 itu di ini adalah di lokasi Bapak Ibu sendiri mengajar di mana, ya. Nanti outline-nya seperti ini. Pertama judul, ya, dalam judul ini mungkin nanti dituliskan juga siapa penulisnya, ya. Itu nomor 1. Yang kedua, latar belakang masalah. Jadi latar belakang masalah itu mungkin diawali dengan konsep-konsep umum, nilai-nilai filosofis. Kalau Bapak Ibu contohnya memilih Facebook, Bapak Ibu jelaskan Facebook itu apa sih? Dan Facebook itu merupakan sebuah aplikasi sosial media yang sering digunakan oleh masyarakat. Jadi dalam latar belakang masalah itu hal-hal dikerucutkan dari yang sesuatu yang besar, terus dikerucutkan menjadi sesuatu yang kecil. Nah, selanjutnya di latar belakang masalah itu juga boleh ditambahkan dengan data-data, dengan referensi-referensi yang menguatkan tentang judul yang Bapak Ibu angkat, yang Bapak Ibu pilih, ya. Nah, begitu. Terus rumusan dan batasan masalah. Jadi dari keseluruhan masalah yang didapatkan itu Bapak Ibu batasi. Ini mau membahas berapa masalah? Satu, dua, atau tiga. Terserah kemampuan dari Bapak Ibu semuanya. Karena di tiga ini nanti ada kaitan dengan dengan 5 hasil sesuai dengan batasan masalah. Isinya nanti yang nomor 5 ini sesuai dengan batasan masalah yang ada di nomor 3. Kajian teori, ya, kajian teori pembelajaran digital ini, kajian teori 2 saja, pembelajaran digital dan pembelajaran PAI. Ini referensinya boleh dari buku dan jurnal. Nanti pengutipannya memakai sistem footnote. Terus hasil, ya seperti yang saya sampaikan tadi, sesuai dengan batasan masalah. Dan disinilah kesempatan Bapak Ibu mengeluarkan pendapatnya, argumentasinya sesuai dengan hasil yang didapatkan. Jadi kalau ditanya dari jurnal ini mana yang punyanya Bapak Ibu, yang mana yang tidak ada footnote-nya. Jadi kesempatan di nomor 5 ini menyampaikan pendapat, argumen terkait dengan masalah yang dibahas dalam tulisan ini. Nomor 6, kesimpulan. Kesimpulan itu ya mungkin ya disesuaikan saja dengan batasan masalahnya. 1, 2, 3 terserah. Disimpulkan secara umum. Artinya intisari dari jurnal ini dibuat kira-kira ini bermanfaat atau tidak dalam proses pembelajaran digital. Terus 6, kesimpulan. 7, daftar kepustakaan, berarti daftar kepustakaan yang sudah dimiliki oleh yang diambil dari jurnal yang sudah dibuat ini. Nah, ini Bapak Ibu semuanya yang akan menjadi tugas Bapak Ibu pada pertemuan ketiga ini. Bapak Ibu semuanya silakan ini dipahami, silakan dipelajari, silakan dilaksanakan sesuai dengan konsep ini. Jadi Bapak Ibu semuanya
tetap materi yang dalam jurnal ini juga menyadur dari materi-materi yang sudah saya jelaskan pada slide-slide sebelumnya, agar materi-materi itu bisa ada kaitannya dengan apa yang kita bahas hari ini. Saya kira begitu Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan apa yang ditugasi ini tidak menyulitkan Bapak Ibu semuanya, tetapi ini dalam rangka meningkatkan kualitas kita masing-masing agar lebih baik eh, kualitas pembelajaran dan pengalaman belajar yang kita miliki, eh, sehingganya memang goal yang kita inginkan itu bisa tercapai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.